Karena semua orang tuh tahu, kekayaan sesungguhnya itu cuma waktu. Kali ini, gue akan sharing ya, dari pengalaman gue, bagaimana caranya lu bisa jadi kaya sebelum umur 30. Kenapa gue bilang jadi kaya sebelum umur 30? Sedangkan banyak di luar sana bilang, sabar ya kan. Sabar aja nanti nikmatin kaya. Karena gue percaya, kaya di usia tua, itu scam menurut gue. Ibarat manusia kan rata-rata hidupnya banyak yang 70 tahun ya. Kalau kalian cari rata-rata mungkin cewek 74, 75, cowok tuh 72, 71 banyak yang udah meninggal. Kita tarik rata-rata karena manusia itu nggak hidup banyak sampai 100 tahun gitu. Kecuali ke depannya ada bioteknologi dan lain-lain. Tapi yang gue lihat dari datanya dan gue lihat diri gue sendiri, ya mungkin di 70-an gitu. Nah, dari 70 ini ya 20 pertama itu dipakai untuk sekolah, ya kan, sekolah, SMA, kuliah ya. Habis itu 45 tahun tuh kerja. Pensiun 5 tahun terus mati. Jadi lu bebas ya, pas udah tua ya baru bisa travel 5 tahun terus mati. Itu bukanlah hidup yang gue mau. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang, oh tapi orang kaya yang ini yang udah tua ini bilangnya sabar, kaya nanti. Ya, itu mereka aja, jangan gue. Gue gak mau cuman bebas 5 tahun. Gue dari umur 22 tahun tuh udah bebas ya. Gue bisa beli supercar yang gue mau, gue punya rumah yang enak, gue tinggal di tempat tinggal yang bagus, ya gue bisa ajak orang tua gue keliling dunia. Karena semua orang tuh tahu, kekayaan sesungguhnya itu cuma waktu. Jadi orang kaya ya, yang tua yang ngomong gitu, cuman iri sama anak-anak muda seperti gue. Jadi di sini gue pengen ngajarin yang masih muda juga, yang belum 30, bahwa bisa loh, nggak harus nunggu tua ya. Karena zaman sudah berubah, sudah ada yang namanya teknologi. Kalian jangan mau ditipu sama kata-kata seperti itu, kaya harus tua, jangan mau ditipu ya. Karena waktu itu selalu lebih berharga dibanding uang. Gue kasih contoh, lu semua udah tahu, oke, artificial intelligence ini bakal gede. Lu nggak cukup pinter untuk coding itu. Tapi apa nih yang lu bisa kerjain di industrinya? Gue kasih contoh nih, buat semua yang mau dengerin, gue kasih contoh. Banyak perusahaan yang pengen implementasi AI. Contohnya, gimana caranya pindahin customer service jadi AI? Mereka mau integrasi perusahaannya ke AI. Nah ini bisa ada agency, bisa ada perantaranya, bisa ada lu di tengah ini. Lu ketemuin antara customer dan solusinya apa. Dan lu jadi yang terbaik di sini, lu pasti jadi orang kaya. Jadi cari bet yang asimetris. Jadi kalau gue ngomong sesuatu ke diri gue, itu self accountability-nya tinggi. Yang ketiga, biasain apa yang lu ucapkan itu lu jadiin kenyataan. Ketika gue nih ngomong, saya akan bikin 100 sekolah, itu akan gue jadikan kenyataan, walaupun gue harus mati untuk lakukan itu. Ketika gue ngomong ke diri gue akan jadi triliuner, gue akan jadi triliuner. Ketika gue bilang, di SMA gue akan jadi yang paling jago main basket, satu sekolah. Gue akan latihan sampai kaki gue kalau bisa patah di situ. Gue akan latihan, gue bilang, gue akan jadi shooter terbaik, gue akan shoot sampai tangan gue kalau bisa patah. Jadi kalau gue ngomong sesuatu ke diri gue, itu self accountability-nya tinggi. Lu adalah orang-orang yang gak accountable. Bilang, oke, gue mau sukses. Besok lu udah ngaso lagi scroll TikTok sambil coli. Itu yang bedain gue sama lu. Ketika lu bohongin diri lu terus menerus, oke, kemarin saya mau sukses, awal tahun baru, oke, tahun ini gue mau bebasin nyokap gue dari sukses. Tapi lu gak ngapa-ngapain sampai sekarang. Lu gak punya self accountability, gak ada itu. Omongan lu tuh sampah gitu. Mindset yang pertama yang kalian harus punya, yaitu percaya ya. Cara menang di hidup ini, itu yang pertama lo harus benerin tuh yang ada di dalam kepala lo ya. Yang gue sebutnya mindset. Ini zaman dulu banyak influencer yang cemooh gue ya. Influencer monyet gembel yang tadi bilang, oh apa yang penting genset ya kan, keset. Tapi mindset ini yang bisa bikin diri gue itu ada seperti sekarang. Jadi jangan mau diremehin kalau lu pengen belajar tentang mindset. Mereka yang cemooh soal mindset itu bahkan orang tuanya sendiri ya. Lihat anaknya seperti pelawak kayak gitu di TikTok tuh malu punya anak seperti itu. Mindset yang pertama yang kalian harus punya yaitu percaya ya. Ini kan gue ngomong konteksnya dalam kaya ya. Lu percaya bahwa diri lu sendiri itu bisa kaya. Tapi ini gue paham banget, bakal banyak yang ngomong ke lu adalah orang yang halu, lu adalah orang yang delusional. Misalnya lu tinggal di desa gitu kan, naik motor. Tapi lu percaya di diri lu, di hati lu yang paling dalam, lu percaya ya. Ketika lu lihat muka lu sendiri kaca, lu percaya bahwa orang ini bisa kaya. Gue itu dari zaman masih miskin ya. Gue dari naik motor, gue dari beli mobil bekas Ford Fiesta, itu gue sudah percaya bahwa Timothy akan jadi seorang triliuner. Gue nggak tahu caranya gimana, gue nggak tahu apapun yang gue harus lakuin. Kalau disuruh nyapu tai setiap hari, ya sampai situ gue akan nyapu tai setiap hari. Gue nggak peduli caranya gimana, apapun itu gue akan lakukan. Tapi gue tahu, ya, gue belum tahu jalannya, gue belum bisa lihat jalannya. Nggak ada yang ngajarin gue jalannya juga, tapi gue tahu ya, suatu saat sebelum gue masuk ke tanah, sebelum gue dikubur, gue akan jadi triliuner dan gue akan bermanfaat untuk orang banyak. Dan ketika gue nyampe itu, gue berjanji sama Tuhan yang di atas, gue berjanji akan bantuin semua orang bisa jadi kayak gue. Jadi itu yang gue tepati janjinya sekarang. Lu harus percaya dulu ya. Karena kalau lu tidak percaya sama diri lu sendiri, tidak ada yang akan yang percaya sama lu. Ya nggak apa-apa nanti lu dibilang delusional, lu dibilang halu, lu dibilang kebanyakan nonton konten ya, nggak membumi, biarkan semuanya itu. Kalau lu nggak benar-benar bilang bahwa diri lu bisa kaya, itu jalan di depan lu, pintunya itu tidak akan pernah terbuka. Karena lu bisa lihat, gue itu bukan tipe yang dendam sama orang terus habis itu ngerasa, oh sekarang gue udah di atas dia, enggak.
Balas dendam terbaik gue adalah jadi orang yang luar biasa sukses. Lu bayangin gak orang yang ngata-ngatain gue dari dulu, sekarang mau kerja sama-sama gue ludahin mukanya. Hal paling menyedihkan dari orang yang disasosiasi dirinya sama gue dengan ngatain gue dan lain-lain adalah suatu saat gue lebih sukses lagi dan pasti lebih sukses lagi dari sekarang. Lu jadi sampah, lu gue tinggalin, jadi nothing. Lu cuma akan jadi sampah seperti serpihan sampah. Ini berlaku di semuanya di hidup gue. Karena hidup lu harus ingat, cuman lu yang bisa kontrol. Dan gue bilang tadi, balas dendam terbaik itu bukan lu sikat orang ya. Gue mau sikat orang sekarang gue bisa gue sikat. Tapi gue pilih untuk enggak. Kenapa? Gue cukup tenggelamin mereka dengan sukses gue lebih besar. Oh, gue punya partner yang dulu anjing. Gue gak perlu balas dia. Mau balas mah gue bisa balas. Tapi apa yang gue lakuin? Gue diam. Gue diam dan gue jadi 1000 kali lebih sukses. Itu yang akan bunuh orang lain secara perlahan. Dan semuanya akan ketinggalan di bawah kayak sampah. Jadi lu harus percaya dulu ya. Karena kalau lu tidak percaya sama diri lu sendiri, tidak ada yang akan yang percaya sama lu. Ya nggak apa-apa nanti lu dibilang delusional, lu dibilang halu, lu dibilang kebanyakan nonton konten ya. Nggak membumi. Biarkan semuanya itu. Kalau lu nggak benar-benar bilang bahwa diri lu bisa kaya, itu jalan di depan lu, pintunya itu tidak akan pernah terbuka. Dan lu jangan takut jadi kucilin sama teman-teman lu yang ngatain lu halu, karena dengan lu punya mindset seperti ini, lu akan ketemu dengan orang-orang yang punya mindset seperti ini juga. Gue dari naik motor, gue dari beli mobil bekas Ford Fiesta, itu gue sudah percaya bahwa Timothy akan jadi seorang triliuner. Gue nggak tahu caranya gimana, gue nggak tahu apapun yang gue harus lakuin. Kalau disuruh nyapu tai setiap hari, ya sampai situ gue akan nyapu tai setiap hari. Gue nggak peduli caranya gimana, apapun itu gue akan lakukan. Tapi gue tahu, ya, gue belum tahu jalannya, gue belum bisa lihat jalannya. Nggak ada yang ngajarin gue jalannya juga, tapi gue tahu ya, suatu saat sebelum gue masuk ke tanah, sebelum gue dikubur, gue akan jadi triliuner dan gue akan bermanfaat untuk orang banyak. Dan ketika gue nyampe itu, gue berjanji sama Tuhan yang di atas, gue berjanji akan bantuin semua orang bisa jadi kayak gue. Jadi itu yang gue tepati janjinya sekarang. Jadi di sini gue pengen ngajarin yang masih muda juga, yang belum 30, bahwa bisa loh, nggak harus nunggu tua ya. Karena zaman sudah berubah, sudah ada yang namanya teknologi. Kalian jangan mau ditipu sama kata-kata seperti itu, kaya harus tua, jangan mau ditipu ya, karena waktu itu selalu lebih berharga dibanding uang. Itulah kenapa mereka yang ngomong seperti itu masih naiknya private jet, karena mereka tahu waktu lebih mahal dari uang. Dan jadi seru, malah kita jadi lomba rame-rame. Ini adalah satu momen yang gue inget banget ya di hidup gue. Jadi waktu itu, ya itu gue bikin marketing agency, ya gue kerjain salah satu startup yang gue di mana gue di sana double job juga, gue jadi marketing eksekutif ya di startupnya. Videonya sempat viral waktu itu, seliweran di mana-mana. Itu gue waktu itu naik mobil Audi A4. Itu mobil yang menurut banyak orang mungkin udah oke untuk anak seumur gue ya, baru lulus SMA naik Audi ya kan. Gue waktu itu meeting ya sama klien gue inget banget mallnya di Central Park. Jadi kalau di Central Park itu di depannya itu ada taman ya kan, ada taman. Nah, jadi kalau ada parkir lobby ke depan sedikit itu ada taman. Itu gue waktu itu pengen parkir di situ, tapi mobil gue Audi. Gue nggak boleh parkir, jadi gue disuruh turun ke bawah ya kan. Yang ada muter itu baru parkir yang di atas dan gue jalannya agak jauh karena gue mau meeting di restoran yang ada di pinggir taman itu. Jadi gue harus kayak parkir ke atas. Gue turun. Tapi pas di belakang mobil gue persis, itu gue inget banget ya. Ini dulu ya. Itu ada di belakang gue tuh ada Ferrari 458. Itu warna merah. Warna merah dia ngedim gini mobil gue. Dia ngedim maksudnya dia mau manggil orang security-nya. Mobilnya itu dikasih parkir di situ. Dia turun. Ini kalau gue nggak salah, mallnya baru buka jam 11-an. Dia dikasih turun di situ ya. Dia bawa cewek juga. Dia turun di situ, terus dia jalan langsung masuk. Di situ gue mikir, kok ada orang bisa beli mobil? Itu penghasilan gue bertahun-tahun. Siang bolong begini, pagi mallnya baru buka nih. Itu restoran tuh beneran baru masih siap-siap di jam 11 kalau nggak salah. Gue kan mikir, gue kesini tuh kebetulan siang-siang karena gue bisa di kantor kan, bisa di ruko itu gue di kantor. Gue mikir harusnya gue tuh kerja. Jam segini tuh gue jam kerja. Kok bajingan ini bisa naik supercarnya kesini dan dia nggak kerja gitu loh, dia bebas waktunya dan dia bawa cewek sini. Berarti kan dia mau makan doang gitu loh. Gue tuh makan tuh meeting gitu. Gue masih dalam konteks kerja. Di situ gue mikir. Dan pulang, gue inget banget, Audi gue itu mogok. Jadi mogok mobil gue di jalan. Dan gue harus nunggu panas-panas sambil towing balik. Di situ bener-bener momen yang bikin gue mikir bahwa oke, ada game lain untuk gue main di dunia ini. Gue tahu dari dalam hatinya mereka semua cuma iri sama gue. Jadi cari cara yang paling cepat, cari bet yang asimetris, cari industri terdepan. Lu cari celahnya kita itu gue kasih contoh satu. Lu bisa cari ada banyak, puluhan lain. Kesempatan selalu banyak. Bus tuh selalu ada. Lu tinggal mau ambil kesempatannya, langsung hantam ke dalam, investasilah di edukasi diri lu sendiri. Dan semoga yang nonton ini semua bisa sukses sebelum umur 30. Mindset yang gue pengen kalian punya ya dari ini adalah lu marah. Marah itu bukan hal yang jelek. Lu harus marah sama diri lu sendiri. Ketika kondisi lu itu bukan seperti yang lu mau. Di situ gue marah, kok kondisi gue begini banget ya. Kok gue gak bisa bahagia nyokap gue kayak orang-orang lain yang gue bayangin mobil-mobil yang mewah itu pasti bisa bahagia nyokapnya. Jadikan itu api yang membakar diri lu.
Ketika lu lihat kondisi lu, ya lu lihat mobil lu naiknya apa, jelek, bahkan nggak punya mobil, naiknya motor. Terus jadi api, oh gue pengen punya cewek yang cantik, gue pengen punya mobil yang bagus. Yang pertama lu harus percaya sama diri lu, yang kedua lu marah sama kondisi lu itu dulu. Ya itu jadi apinya tuh. Dan pulang, gue inget banget, Audi gue itu mogok. Jadi mogok mobil gue di jalan. Dan gue harus nunggu panas-panas sambil towing balik. Di situ bener-bener momen yang bikin gue mikir bahwa oke, ada game lain untuk gue main di dunia ini. Gue itu jadi kepikiran terus ya. Sejak hari itu gue kepikiran terus, gue jadi panas ya. Gue panas akan kondisi gue sendiri. Kalau kalian banyak yang lihat seperti itu, kalian cuma biasa aja, oh ya doa. Atau makan kalian katain, oh sombong banget nih orang. Gue tuh nggak pernah ngatain, gue cuma kok bisa ya bajingan ini. Siang-siang lo anjing, siang bolong begini. Dia malah asik makan sama ceweknya. Dan gue tahu di hati gue pasti suatu saat bisa jadi dia. Gue tuh kalau udah taruh pikiran gue ke satu hal, gue yakin gue pasti bisa lakukan. Apapun itu ya, olahraga apapun, ya game apapun yang di dunia ini, gue taruh otak gue yakin gue bisa. Jadi gue pikir situ, oke, gue yakin gue bisa. Seperti ini. Karena ingat, sukses muda itu lebih penting dibanding sukses tua. Ngapain sukses udah tua? Udah jenggotan lu, udah jadi kakek-kakek. Mau naik private jet aja udah pakai tongkat. Jangan mau ditipu sama orang seperti itu. Lu jadikan itu api yang membakar diri lu. Ketika lu lihat kondisi lu, ya lu lihat mobil lu naiknya apa, jelek, bahkan nggak punya mobil, naiknya motor, lu lihat pacar lu di belakang jelek, itu harus jadi api. Oh, gue pengen punya cewek yang cantik, gue pengen punya mobil yang bagus. Lu lihat nih, lu nyetir ya kan, stuck nih di tol jor itu kan, naik LCGC, kelason-kelasonnya orang jadi marah lu kan. Lu harusnya marah tuh sama kondisi lu. Gak akan ada manusia di bumi ini yang mau nyeret lu untuk kerja. Gak akan ada manusia di bumi ini yang mau ngasih lu Ferrari. Lu sendiri aja gak mau, lu sendiri gak percaya lu bisa jadi kaya, lu gak marah sama kondisi lu. Gua gak akan di sini, gua keluar dari kamera, gua ambil leher lu, ya ayo kayak kita kerja gitu. Cuman lu yang bisa pukul pantat lu sendiri, oke hari ini saya harus bekerja. Karena orang tuh banyak yang malas bekerja sedikit udah capek mereka. Gue bingung gitu ngomongin lu gimana kalau lu emang udah gak ada kemauan. Lu cuma scroll TikTok, ujung-ujungnya apa? Ya lu bikin anak, habis itu lu minta bansos. Lu berharap ada orang lain, lu salahnya orang lain, lu salahin pemerintah begini, pemerintah begitu. Mau mereka coba bagaimana, lu kan salahin terus. Kenapa? Karena waktu itu selalu lebih berharga dibanding uang. Itulah kenapa mereka yang ngomong seperti itu masih naiknya private jet. Karena mereka tahu waktu lebih mahal dari uang. Cara menang di hidup ini, itu yang pertama lo harus benerin tuh yang ada di dalam kepala lo ya. Yang gue sebutnya mindset. Ini zaman dulu banyak influencer yang cemooh gue ya. Influencer monyet gembel yang tadi bilang, oh apa yang penting genset ya kan, keset. Tapi mindset ini yang bisa bikin diri gue itu ada seperti sekarang. Jadi jangan mau diremehin kalau lu pengen belajar tentang mindset. Mereka yang cemooh soal mindset itu bahkan orang tuanya sendiri ya. Lihat anaknya seperti pelawak kayak gitu di TikTok tuh malu punya anak seperti itu. Mindset yang pertama yang kalian harus punya yaitu percaya ya. Ini kan gue ngomong konteksnya dalam kaya ya. Lu percaya bahwa diri lu sendiri itu bisa kaya gitu. Nah, dari 70 ini ya 20 pertama itu dipakai untuk sekolah ya kan, sekolah, SMA, kuliah ya. Habis itu 45 tahun tuh kerja. Pensiun 5 tahun terus mati. Jadi lu bebas ya, pas udah tua ya baru bisa travel 5 tahun terus mati. Itu bukanlah hidup yang gue mau. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang, oh tapi orang kaya yang ini yang udah tua ini bilangnya sabar, kaya nanti. Ya itu mereka aja, jangan gue. Gue gak mau cuman bebas 5 tahun. Gue dari umur 22 tahun tuh udah bebas ya. Gue bisa beli supercar yang gue mau. Gue punya rumah yang enak. Gue tinggal di tempat tinggal yang bagus. Ya gue bisa ajak orang tua gue keliling dunia. Di situ gue mikir, kok ada orang bisa beli mobil? Itu penghasilan gue bertahun-tahun. Siang bolong begini, pagi mallnya baru buka nih. Itu restoran tuh beneran baru masih siap-siap di jam 11 kalau nggak salah. Gue kan mikir, gue kesini tuh kebetulan siang-siang karena gue bisa di kantor kan. Bisa di ruko itu gue di kantor. Gue mikir harusnya gue tuh kerja. Jam segini tuh gue jam kerja. Kok bajingan ini bisa naik supercarnya kesini? Dan dia nggak kerja gitu loh. Dia bebas waktunya. Dan dia bawa cewek sini. Berarti kan dia mau makan doang gitu loh. Gue tuh makan tuh meeting gitu. Gue masih dalam konteks kerja. Di situ gue mikir. Tapi gue nggak ngerti, lu udah orang miskin. Orang miskin tuh tidak berhak untuk skeptis. Karena kalau lu nggak berusaha, ngapain? Duit lu tuh udah nggak punya. Lu nggak ada ruginya, bet lu asimetris. Lu cuma punya satu ke nol ya udah hilang. Tapi satu dengan lu berusaha tadi bisa ke 100. Ketika lu udah ketemu apapun, ya lu fokusin semua energi dan waktu lu di satu bidang itu. Fokus. Lihat peluangnya. Lihat jalannya. Dan lo harus bunuh ya rasa nyaman lo. Nggak ada santai-santai lagi. Seumur hidup lo, tiap lo bangun, lo berperang. Gue bangun semangat gue. Gue mau ngapain nih hari ini. Jadi jangan ketawa ya soal mindset. Karena semua yang gue punya sekarang itu karena yang pikiran gue. Zaman dulu gue marah kenapa nyokap gue harus bikin lemper. Nyokap gue kenapa harus. Jadi nyokap gue tuh yang bantuin gue. Kalau tanya Timothy orang tuanya kayak lu goblok banget gitu. Jadi ketika gue dapat orderan, mak gue ini orang rajin. Gue tuh kalau ngebungkus pakai bubble wrap tuh jelek. Itu nyokap gue yang bungkusin satu-satu. Terus dia boxin, gue tinggal antar ke dia nih. Dan lihat semua ya karyawan gue atau misalnya siapa yang pikir bahwa mereka tuh lebih hebat dari gue, keluar semua jadi sampah. Karena memang mentalitasnya orang-orang sampah, nggak kuat. Jadi gue tuh ngomong sedikit, tapi gue lakuin.
Kalau gue bilang gue mau jadi orang kaya, kalau gue bilang gue mau bikin 100 sekolah, itu kan gue lakukan. Dan lu kalau terbiasa tidak begitu, habis lu nanti. Jadi 3 ya, mindset lu harus punya. Ini orang tuh kebanyakan udah akhirnya, oh rezeki diatur di atas. Enggak, kalau gue liat kayak begitu, ya dia tahu cara dapetin rezekinya, gue pengen bisa dapetin rezeki kayak dia. Gue panas setiap malam, gue pikir tuh, gila anjing, dia bisa parkir kayak begini, gue gak pernah, gue disuruh muter-muter tuh. Padahal gue ngerasa waktu itu mobil gue gak jelek-jelek banget, ternyata ada mobil lebih bagus yang bisa parkir di situ. Gue pas mau parkir di situ dibilang ini cuma bisa sebentar di sini. Padahal sebenarnya di situ dia emang bisa parkir gitu, tapi karena mobil gue mungkin lebih jelek gitu. Ada Ferrari yang bagus yang warna merah di belakang. Makanya gue sampai sekarang setiap lihat 458 kesel gue. Dan jadi seru malah, kita jadi lomba rame-rame. Ini adalah satu momen yang gue inget banget ya di hidup gue. Jadi waktu itu, yaitu gue bikin marketing agency, ya gue kerja di salah satu startup yang gue di mana gue di sana double job juga. Gue jadi marketing eksekutif ya di startupnya. Videonya sempat viral waktu itu, seliweran di mana-mana. Itu gue waktu itu naik mobil Audi A4. Itu mobil yang menurut banyak orang mungkin udah oke untuk anak seumur gue ya, baru lulus SMA naik Audi ya kan. Gue waktu itu meeting ya di sama klien gue inget banget mallnya di Central Park. Jadi kalau di Central Park itu di depannya itu ada taman ya kan, ada taman. Nah, jadi kalau ada parkir lobby ke depan sedikit itu ada taman. Itu gue waktu itu pengen parkir di situ, tapi mobil gue Audi. Gue nggak boleh parkir, jadi gue disuruh turun ke bawah ya kan. Yang ada muter itu baru parkir yang di atas dan gue jalannya agak jauh karena gue mau meeting di restoran yang ada di pinggir taman itu. Jadi gue harus kayak parkir ke atas. Gue turun. Tapi pas di belakang mobil gue persis, itu gue inget banget ya. Ini dulu ya. Itu ada di belakang gue tuh ada Ferrari. Dari gue nggak punya apa, dia bantu. Kenapa dia harus bantu begitu dan dia harus jualan lempar segala macam? Cuman untuk duit sewa rumah, cuman untuk duit makan. Rumah aja waktu nggak ada dia. Harus bayar duit sewa, kejar duit sewa. Rumah yang kecil sewa. Di situ gue marah, kok kondisi gue begini banget ya. Kok gue nggak bisa bahagian nyokap gue kayak orang-orang lain yang gue bayangin mobil-mobil yang mewah itu pasti bisa bahagian nyokapnya. Nyokap gue nggak pernah bisa travel.